Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video It's Amazing Article. Kali ini saya akan membahas tentang kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Yuk, mari kita mendengarkan video It's Amazing Article ini. Kandungan surat Az-Zumar ayat 53, salah satunya pengingat dosa dan taubat. Surat Az-Zumar ayat 53 juga menyeru agar tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang populer adalah surat Az-Zumar ayat 53. Ini karena ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah SWT yang begitu luas, bahkan bagi orang yang berdosa. Surat Az-Zumar sendiri termasuk dalam surat Makkiyah. Nama Az-Zumar berasal dari bahasa Arab yang berarti rombongan. Diambil dari kata yang terdapat pada ayat 71 dan 73 surat ini. Selain Az-Zumar, surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Ghuraf yang diambil dari kata pada ayat ke-20. Kandungan utama surat ini adalah penjelasan tauhid dan bukti bahwa Allah SWT Maha Pemurah. Yuk, mari kita mendengarkan kembali surat Az-Zumar ayat 53. Bacaan surat Az-Zumar ayat 53. Berikut ini adalah bacaan, tulisan Latin dan arti dari surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Yuk dengarkan kembali surat Az-Zumar ayat 53. Tafsir surat Az-Zumar ayat 53 dirangkum dari berbagai sumber tafsir. Dari surat Az-Zumar ayat 53 ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah SWT. Yuk simak lagi kembali. Beberapa diantaranya yakni 1. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan seruan kepada orang-orang yang pendurhaka serta orang kafir agar bertaubat dan kembali kepada Allah SWT.
Ayat ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya meskipun durhaka dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala tetap menyeru dengan panggilan yang sangat lembut. Ibadi, hamba-hambaku. Meskipun telah melakukan hal yang melampaui batas, durhaka, banyak berbuat dosa, namun saat dipanggil dengan kata ibadi, Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Yuk dengarkan kembali. Syahid Qut dalam tafsir Fizalil Quran menjelaskan ayat ini menyeru kepada harapan, optimisme, cita-cita dan kepercayaan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Ibnu Mas'ud menyebut ayat ini adalah ayat Al-Quran yang paling menggembirakan. Yuk simak lagi. Yang kedua, Allah SWT akan mengampuni dosa. Pengampunan dosa menjadi poin penting lainnya dari tafsir surat Az-Zumar ayat 53 ini. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa artinya Allah SWT mengampuni semua dosa tanpa peduli betapapun banyaknya. Asal bertaubat maka Allah SWT akan mengampuninya sebagaimana tercantum dalam surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadihi. Yang artinya tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah SWT menerima taubat dari hamba-hambanya. Quran surat At-Taubah ayat 104. Yuk simak kembali lagi. Dosa tersebut juga termasuk dosa syirik yang benar-benar dosa besar, akan diampuni asalkan benar-benar bertaubat, sebab syirik yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah syirik yang di bawah mati. Yuk simak kembali poin yang ketiga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang telah dijelaskan oleh Ustadz Buya Hamka menjelaskan ayat menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagaimanapun besarnya dosa dan maksiat akan terlihat seperti sebutir pasir yang akan hilang oleh ampunannya. Yuk simak kembali poin yang keempat. Yang keempat, janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis qudsi telah disebutkan bahwa ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan ke dunia. Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah membuat iblis mampu menguasaiku dan keturunanku, dan aku tidak sanggup membendungnya kecuali atas izin-Mu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya setiap keturunanmu yang lahir akan ditemani oleh malaikat penjaga." Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pintu taubat akan senantiasa terbuka bagi keturunanmu. Pintu itu tidak akan tertutup hingga hari kiamat." Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkan lagi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap kebaikan yang dilakukan keturunanmu akan dibalas sebanyak 10 kali lipat, sedangkan keburukan atau kejahatan hanya dibalas setimpal." Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkan lagi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala." Poin yang kelima, mengutamakan kasih sayang. Dari surat Az-Zumar ayat 53 ini juga terdapat psikologi dakwah Islam dalam perspektif Al-Quran, yakni mendahulukan cinta dan kasih sayang serta kelembutan di atas segalanya. Pada aspek tertentu seseorang memang harus berlaku keras dan tegas. Namun di sisi lain, ketegasan tersebut jangan sampai membuat lupa bahwa agama Islam adalah agama yang mengutamakan cinta, kedamaian, dan kesejahteraan.
Yuk simak lagi poin berikutnya. Kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Menurut studi yang dipublikasikan Digital Library OIN Sunan Ampel Surabaya, putus asa merupakan godaan dari setan untuk mempengaruhi keimanan supaya tidak merasa yakin dengan keimanan dan keikhlasan dalam berkeyakinan. Dan ayat ini benar-benar menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Yuk, dengarkan lagi poin berikutnya. Allah Subhanahu wa taala melarang berputus asa betapapun banyaknya dosa yang telah diperbuat. Poin yang kedua, memberikan harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas sehingga akan mengampuni semua dosa asalkan benar-benar bertaubat. Poin yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Poin yang kelima, janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Poin yang keenam, mengutamakan kelembutan serta kasih sayang. Inilah penjelasan mengenai surat Az-Zumar ayat 53. Semoga dapat bermanfaat, menjauhkan diri dari rasa putus asa dan menanamkan rasa optimis akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, bagi yang belum berlangganan, subscribe to our channel YouTube Awal Putra Betawi dan like video ini dan komentar dengan hal yang positif ya. Nantikan video is amazing artikel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.